Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di channel saya, Pendeta Plimin Ginting. Puji Tuhan, kita hari ini masih Tuhan berikan kesempatan dan waktu, kita masih sehat. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua juga ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Itulah Tuhan itu baik bagi kita. Nah, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berjudul cinta atau kewajiban. Nah, kita melihat dulu Bapak Ibu, apa itu cinta? Ya, cinta itu adalah di dalamnya begitu kita ada merasakan cinta, maka ada di dalam cinta itu ada kesenangan, ya, ada gairah, ada semangat, ya, ada kerinduan, itu cinta ya. Baik cinta ke apapun, kepada siapapun ya. Kalau orang jatuh cinta itu, nah biasanya dia pasti ya hidupnya berubah, semangat, senang, penuh gairah begitu ya. Penuh semangat, dan satu lagi yaitu rasa ingin, rindu untuk berkorban, berbuat sesuatu. Itulah cinta. Nah, kalau kewajiban apa? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan memang harus, ya, harus, kadang terpaksa, tidak bisa tidak. Maka cara mengerjakannya pun didorong-dorong, dipaksa-paksa begitu ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya mestinya respon kita kepada Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai kita Bapak Ibu. Ya. Dia sudah mengasihi kita, mencintai kita. Nah, dengan mau dia terjun mau menjadi manusia. Dia Allah dari sorga, mau menjadi manusia. Kenapa dia mau? Nah, ini sekarang. Kenapa dia mau? Karena tanpa dia menjadi manusia, tanpa dia berkorban, tanpa dia mati, tanpa dia menderita untuk manusia, dia tetap Tuhan, dia tetap Allah. Tapi kenapa dia mau? Nah, disinilah kita mengerti bahwa dia mau menjadi manusia, mati untuk manusia, karena cinta Bapak Ibu. Amin. Cinta. Nah, kita bersyukur ya, cinta dari Tuhan Yesus itu yang bisa kita dapatkan, kita terima. Nah, supaya hari ini kita bisa mengerti ya bahwa kecintaan Tuhan kepada kita itu, kalau kita sudah mengerti dan sadar, maka ada kerinduan kita juga untuk cintanya itu boleh kita responi begitu. Maka kita akan lihat contoh-contoh di Alkitab ya. Para pahlawan-pahlawan iman di Alkitab itu, mereka membuktikan cintanya kepada Tuhan ya. Contoh Abraham, apa yang kita lihat dalam hidup Abraham, kerelaannya mau untuk berkorban menyerahkan anaknya Ishak ketika Tuhan minta. Padahal itu anak yang dikasih, itu bukti cintanya. Sekali Tuhan berfirman, sekali Tuhan berkata, langsung dia responi dan mau ya. Lalu kita lihat ya, Daud itu bukti cintanya kepada Tuhan, yaitu kelihatan dari kerendahan hatinya. Rendah hati terhadap otoritasnya, terhadap Saul. Sekalipun Daud itu mau dibunuh oleh Saul dan ada kesempatan Daud untuk membalas, waktu dalam pelarian Daud sembunyi dalam satu gua, lalu Saul dan rombongannya dalam pengejarannya masuk ke gua yang sama dan dekat persis di depannya Daud, dan kesempatan itu Daud bisa bunuh, tapi Daud tidak mau. Nah, di situ kita melihat ketundukannya, kerendahan hatinya terhadap otoritasnya. Itu bukti cintanya kepada Tuhan. Kita lihat lagi Yusuf. Yusuf itu terkenal dengan moralnya, yaitu Yusuf ya, ada kesempatan berbuat dosa ketika Nyonya Potifar menggoda dia, Bapak Ibu ya. Biasanya dia sebagai pelayan, pasangan pelayan, biasanya supir lah, satpam. Tapi ini nyonyanya,
pergumulan berat. Dia tidak mau. Berhari-hari nyonyanya ingin selingkuh dengan dia, tapi dia tidak mau. Pada suatu saat dia harus lari. Nah, di sini kita lihat cintanya kepada Tuhan. Dia katakan, karena Tuhan, masakan aku bisa berbuat dosa itu kepada Tuhan. Jadi kecintaannya kepada Tuhan, Yusuf berhasil, ya, berhasil menolak godaan. Ini menjadi peringatan bagi kita, baik hamba-hamba Tuhan. Akhir-akhir zaman ini banyak hamba Tuhan juga jatuh dalam perselingkuhan lah, ya. Mari Bapak Ibu, ya, contoh Yusuf, dia lari. Nah, dia lari, ya, ketika sudah digoda. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Bukti cinta dari siapa? Sadrah, Mesakh, Abednego, Bapak Ibu, mempertahankan imannya. Dia tetap bisa bertahan, tidak goyah imannya ketika dia diperhadapkan untuk menyembah dewa. Tapi dia tidak mau, ya. Dia berkata, dan dia mau dimasukkan ke dapur api yang sudah dipanaskan begitu sedemikian rupa. Nah, tapi dia berkata, dia percaya Allah menolong. Tapi seandainya pun Tuhan tidak menolong, dia tetap tidak akan mau menyembah dewa itu. Nah, disitulah kita lihat cintanya kepada Tuhan, ya. Kerelaan hatinya, kemauan hatinya sendiri tetap mempertahankan imannya. Daniel juga begitu, ya. Waktu Daniel Bapak Ibu mau dimasukkan ke gua singa, ya, begitu juga mempertahankan imannya. Tapi Daniel tetap setia. Sebelum dia dimasukkan ke gua singa, sewaktu saat hidupnya zona aman, tidak terjadi apa-apa, Daniel itu konsisten berdoa 3 kali sehari. Begitu didengarnya bahwa dia akan dimasukkan ke gua singa, dia tetap Bapak Ibu berdoa juga seperti yang biasa dilakukannya. Dia tetap setia karena apa? Cintanya kepada Tuhan. Nah, begitu juga yang mereka semua yang nabi-nabi di perjanjian lama, semua berhasil mempertahankan imannya sehingga mereka dipermuliakan Tuhan, menjadi berkat. Lalu kita lihat di perjanjian baru, ya. Rasul-rasul Paulus, Petrus, Yohanes, semua Andreas, mereka mencintai Tuhan Yesus sampai menyerahkan nyawanya pun mereka mau, tidak takut karena bukti cintanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita lihat juga perempuan yang mencurahkan minyak di kaki Yesus. Nah, ini cintanya dibuktikannya dengan pengorbanannya secara materi. Dia tumpahkan minyak narwastu itu yang kalau diukur itu gaji UMR 1 tahun. Dia tumpahkan di kaki Yesus, Bapak Ibu. Ya. Ya. Uang bukan segala-galanya memang, tapi segalanya perlu uang. Ya. Cinta itu bukan uang, tapi pernyataan cinta harus juga dibuktikan dengan uang. Jadi minyak narwastu itu ditumpahkannya ke kaki Yesus, bukti cintanya. Sampai Judas protes. Judas bilang, ngapain itu sia-sia ditumpahkan? Lebih bagus itu dijual dan diberikan untuk menolong orang miskin. Padahal Judas itu bukan maksudnya menolong orang miskin, tapi karena dia seorang pemegang kas, ya, di gereja. Kita buatlah di gereja saat itu. Tapi dia sering mencuri. Maka mari Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, jangan kita protes. Kalau nolong orang miskin, ya silakan tolong. Tapi jangan sampai kalau kita protes orang memberikan sesuatu kepada Tuhan yang berharga, lalu kita protes. Jangan-jangan nanti hati kita seperti si Judas, kita nggak beres soal uang. Amin. Nah, janda yang dia buktikan cintanya kepada Tuhan dengan memberikan walaupun tidak banyak, 2 peser, tapi cuma itu dia persembahkan, dan Yesus memuji. Yesus bilang, banyak orang kaya memberi dari kelebihannya, tapi janda ini hanya itu, dan dia pulang hampa tangan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih semuanya, mari di zaman COVID sekarang ini, ya, mari kita tanya Tuhan, Tuhan, sudah tepatkah, sudah paskah caraku untuk membalas, untuk mencintai Engkau? Perlu kita pertanyakan. Atau kita hanya melakukan sesuatu kepada Tuhan selama ini karena kewajiban. Dan di dalam kita menjalankan kewajiban itu karena kita mau cari keuntungan. Nah, itu bukan cinta Bapak Ibu. Bukan cinta. Cinta itu pengorbanan. Amin. Biarlah
hati kita saat ini terbuka untuk Tuhan Yesus dan kita berkata, Tuhan Yesus, benarkah aku cinta kepadamu? Dan kita berkata, perbaharui cintaku kepadamu. Ya. Sehingga rasa syukur kita atas cintanya kepada kita itu, kita bisa mengerti. Itu yang pertama, mengerti kita cintanya. Kalau kita tidak mengerti cintanya, sulit kita untuk meresponi cintanya. Mengerti dulu bahwa dia mati untuk kita. Lalu karena cintanya itu kita pun rela dan mau, suka untuk mencintai dia. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memperbaharui, menyadarkan kita supaya bagaimana mestinya kita membalas cinta Tuhan kepada kita semua. Haleluya Bapak Ibu, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua umat-Mu, terlebih lagi hamba-hamba-Mu, terlebih lagi kami para pendeta, para gembala, supaya betul-betul kami mencintai-Mu, mengasihi-Mu. Bukan karena kewajiban kami menjalankan pelayanan kami, tapi karena cinta kami kepada-Mu, yang ditandai dengan semangat, gairah, rindu menyenangkan Tuhan senantiasa, dan suka berkorban. Hamba berdoa memberkati baik hamba-hamba Tuhan, kami para gembala, para pendeta, berkati semua Tuhan, dan juga umat-Mu, apalagi pada saat COVID ini. Semakin hari kami mendengar semakin banyak juga yang kena, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Bapa, mari kesempatan kami masih hidup, jamah hati kami, jamah kami Roh Kudus supaya memperbaharui cinta kami kepadamu Tuhan. Maka kami percaya ada perbedaan upah yang Kau berikan bagi kami yang menjalankan pelayanan kami kepadamu karena cinta atau karena kewajiban. Maka ada perbedaan. Terima kasih Tuhan, hamba memberkati semua hamba-hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu, sehingga boleh semuanya meningkatkan cintanya pada akhir zaman ini, pada masa COVID ini. Kami meningkatkan cinta kami kepadamu, karena kami masih Kau berikan kesempatan untuk bernapas, untuk hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat. Haleluya. Amin.